Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Benggadinda dari Prodi Pendidikan Fisika dengan NPM A1E018042. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi pemasaran dan beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Baiklah, sebelum ke strategi pemasaran, di dalam pasar tentunya memiliki persaingan. Menurut Philip Kotler, di dalam pasar itu ada 4 persaingan. Yang pertama, persaingan merek, persaingan industri, persaingan model, dan persaingan bentuk. Karena adanya persaingan, jadi kita memerlukan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, menggunakan pola atau taktik yang telah direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan. Karena potensi untuk menjual posisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui. Di sini, strategi pemasaran sangat berkaitan erat dan sangat penting dalam suatu perusahaan ataupun bisnis. Karena ia berfungsi sebagai menentukan nilai ekonomi perusahaan, baik itu dari harga barang maupun jasa. Pemasaran merupakan jalan penghubung antara produksi dan konsumsi. Yang selanjutnya adalah tujuan dari strategi pemasaran. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu di dalam tim pemasaran, serta mengkoordinasi kegiatan-kegiatan pemasaran. Yang kedua adalah sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar standar pencapaian yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi apabila terdapat perubahan-perubahan pemasaran. Dan yang keempat adalah sebagai bahan evaluasi untuk dilakukan pemasaran yang selanjutnya. Untuk contoh dari strategi pemasaran, yang pertama adalah bekerja sama dengan influencer. Kita tahu bahwa sekarang adalah di era globalisasi dengan teknologi yang sangat canggih dan media sosial yang sangat meluas. Dengan adanya influencer telah memiliki beberapa jaringan yang cukup luas dan banyak masyarakat atau calon pelanggan baru telah mengikuti mereka. Di sini influencer dapat melakukannya melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bahkan yang lainnya. Hal inilah yang dapat meningkatkan penjualan produk kita menjadi lebih tinggi lagi. Yang kedua adalah melibatkan karyawan. Dengan melibatkan karyawan, kita dapat melakukan atau meningkatkan efektivitas kerja karyawan sebagai melibatkannya di dalam proyek-proyek pemasaran kita, seperti membuat video untuk pengiklanan proyek tersebut atau membuat foto-foto untuk pengiklanan tersebut. Yang ketiga adalah menjaga pelanggan lama. Hal ini sangat penting karena pelanggan lama telah merasakan apa yang ia dapatkan atau nilai apa yang ia dapatkan di dalam produk kita, baik itu barang maupun jasa. Jadi, jika dia merasa puas dengan produk yang kita tawarkan atau yang mereka beli dari kita, maka ia akan melakukan pemasaran dengan tidak sengaja, contohnya seperti dari mulut ke mulut, dia mempromosikan barang kita atau produk kita. Hal inilah yang sangat penting dan sesekali kita boleh untuk mengapresiasikan pelanggan lama, yaitu dengan memberikan diskon atau memberikan gift yang lainnya. Dan yang keempat adalah kemitraan atau partnership. Kemitraan pemasaran memiliki sejumlah keunggulan, misalnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dianggap murah dan lebih mungkin berhasil. Baiklah, itulah penjelasan dari saya untuk strategi pemasaran beserta contohnya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.